Shalom. Mari kita masuk hadirat Tuhan, kita puji dan sembah Dia. Kami ingin belajar Tuhan, kami ingin menyembah, kami ingin memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami ingin terus mengiring Engkau dan mengikut Engkau, menjadi murid-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar, kami mau belajar Tuhan, dan kami mau merenungkan firman Engkau. Tuhan bersabda bagi setiap kami, ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini berjudul Yang Termulia Menjadi Yang Terhina. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Lukas 2 ayatnya yang ke-7 dan 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9.
kita akan membaca bersama dari Lukas 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 agar kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik akan konteks dari peristiwa ini. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Berikut adalah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Lukas 2 ayatnya yang ke-7 dan 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9 yang telah kita baca menyampaikan pesan teologis yang sama, yaitu Allah yang termulia rela merendahkan diri menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba dan memulai perjalanan penderitaannya di dunia yang berpuncak pada kayu salib yang terhina. Kedua ayat ini dengan jelas menggambarkan kasih karunia Allah yang luar biasa bagi kita, manusia yang selayaknya mendapatkan murka Allah. Tetapi kasihnya yang sempurna terlihat dalam pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kita akan melihat betapa besar kasih Allah dan bagaimana seharusnya kita memberikan respons terhadap anugerahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Lukas 2 ayat yang ke-7 menggambarkan inkarnasi Kristus dari kemuliaan kepada keterhinaan. Keadaan sederhana dan hina di mana Yesus, anak Allah, dilahirkan. Bukannya dilahirkan di istana atau rumah yang layak. Yesus hadir sebagai manusia di kandang hewan dan dibaringkan dalam palungan. Ini adalah gambaran nyata dari kerendahan hati Allah yang rela masuk ke dalam dunia ciptaannya yang telah rusak ini dalam kondisi yang paling sederhana. Hal ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah untuk menunjukkan bahwa keselamatan tidak bergantung pada status duniawi, tetapi pada kasih karunia-Nya semata. Ketika Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 berbicara tentang Yesus yang kaya menjadi miskin, ia menunjuk pada keadaan pre-inkarnasi Kristus. Sebagai Allah, Yesus memiliki segala kemuliaan, kuasa, dan kekayaan ilahi. Namun dalam inkarnasinya, ia meninggalkan semua itu untuk menjadi manusia. Kemiskinan Yesus tidak hanya terlihat dalam kelahirannya yang sederhana, tetapi juga dalam seluruh kehidupannya. Ia hidup sebagai seorang tukang kayu, seorang manusia biasa yang tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, Matius 8 ayat 20. Dan puncaknya adalah penderitaan dan kematiannya di kayu salib, suatu penghinaan yang paling besar. Mengapa Yesus yang kaya rela menjadi miskin? Rasul Paulus memberikan jawabannya dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 tadi, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kekayaan yang dimaksudkan di sini bukanlah kekayaan materi, melainkan kekayaan rohani di dalam penebusan Kristus. Manusia yang secara rohani miskin dan terasing, terbuang dari Allah, kini memiliki akses kepada kekayaan rohani yang tidak ternilai, yaitu pengampunan dosa, pendamaian dengan Allah, dan kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, keterhinaan Yesus mencapai puncaknya di kayu salib. Salib menjadi simbol dari kasih Allah yang terbesar,
di mana Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa kita. Kita yang seharusnya binasa diberikan anugerah keselamatan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 dituliskan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kematian Yesus membuka jalan bagi manusia untuk diperdamaikan dengan Allah dan menerima kehidupan yang kekal. Lukas 2 ayat yang ke-7 dan juga 2 Korintus 8 ayat ke-9 mengungkapkan inti dari Injil, yaitu adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia adalah pemberian Allah yang tidak layak kita terima, tetapi diberikan dengan cuma-cuma. Kita dapat melihat kasih karunia yang menyatakan bahwa Allah rela turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, dan bahwa kasih karunia itu diwujudkan dalam kemiskinan Kristus yang memberikan kekayaan rohani kepada umat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kasih karunia ini adalah jawaban atas masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Dosa memisahkan manusia dari Allah dan membawa manusia kepada kebinasaan. Namun melalui karya Kristus, manusia dapat diperdamaikan dengan Allah. Inkarnasi Yesus adalah bukti bahwa Allah tidak tinggal diam melihat dosa manusia, tetapi Ia mengambil inisiatif untuk menyelamatkan mereka, menyelamatkan kita. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah dosa selain melalui pengorbanan Yesus. Bagaimana respons yang dapat kita berikan atas kasih Allah yang begitu besar bagi kita? Yang pertama adalah menerimanya. Keselamatan hanya dapat diterima melalui iman kepada Yesus Kristus, Efesus 2 ayat 8-9. Kita dipanggil untuk percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menanggung dosa kita di kayu salib. Yang kedua adalah syukur dan penyembahan. Keselamatan yang kita terima melalui pengorbanan Kristus seharusnya membuat kita hidup dengan ungkapan syukur yang mendalam. Penyembahan kita kepada Allah adalah respons yang wajar atas kasih karunia-Nya, Roma 12 ayat 1. Yang ketiga, mengasihi sesama. Kita memberikan respons dengan mengasihi sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Kasih Kristus menjadi teladan bagi kita untuk melayani orang lain dengan kerendahan hati. Filipi 2 ayat yang ketiga dan keempat. Yang keempat, hidup kudus. Karena kita telah ditebus, dibeli dengan harga yang mahal, hidup kita harus mencerminkan kekudusan dan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana Kristus telah memberikan dirinya bagi kita, kita juga harus mempersembahkan hidup kita bagi Dia. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan 16. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Lukas 2 ayat yang ke-7 dan 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 bersama-sama menggambarkan kedalaman kasih Allah kepada manusia. Yesus Kristus yang adalah Allah yang mulia, rela merendahkan dirinya untuk menjadi miskin, lahir di kandang hewan, dan akhirnya mati di kayu salib. Semuanya itu dilakukannya agar manusia yang berdosa dapat diperdamaikan dengan Allah dan menerima kehidupan yang kekal. Kiranya kasih Kristus yang begitu besar menjadi motivasi bagi kita untuk hidup bagi Dia, memberitakan Injil-Nya, dan memuliakan nama-Nya di segala aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur untuk firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini. Kami kembali diingatkan akan begitu besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, hingga Engkau rela untuk datang ke dunia dan menebus hidup kami. Kami yang selayaknya binasa oleh karena dosa dan pelanggaran kami, terhilang selamanya dari kasih Tuhan, telah dipilih untuk memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus yang sebenarnya tidak layak untuk kami terima. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan dan atas anugerah terbesar yang diberikan kepada kami. Kami berdoa, berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan untuk kami boleh dapat menyadari kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami, dan kami dapat menjalani hari-hari kami di dalam takut, gentar, dan hormat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami mohonkan kembali kepadamu. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.